Dalam dua laga sebelumnya Mitra Kukar menderita kekalahan di bumi Papua dan ini dia susunan pemain Mitra Kukar asuhan Stephen Hansen. Ya, kita lihat Mitra Kukar kembali menempatkan Joy Sorongan di bawah Mister dan menurunkan Jajang Mulyana dan Esteban di lini depan dengan formasi 4-4-2. Ini formasi yang diturunkan ketika berhadapan dengan Persida Ponda Mensoro. Yang telah menciptakan 17 gol bagi PSMS Medan, tim Ayam Kinantan asuhan Soeharto. Ya, kita lihat di sini juga PSMS kembali bisa menurunkan dengan kekuatan penuh. Osa Saha menjadi target main dibantu oleh Ces dan Niko Malau. Dan Edi Kurnia menjadi pilihan utama di bawah Mister setelah hengkangnya Marcus Horizon. Sementara itu bagi PSMS Medan, laga sebelumnya mereka berhasil unggul tipis atas PSAP Sigli dengan 2-1. Ini dia babak pertama Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan yang berlangsung di Stadion Aji Imbut Tenggarong, stadion kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Tenggarong dan Kutai Kartanegara, namun juga Indonesia, salah satu stadion yang disebut sebagai stadion terbaik di Indonesia saat ini. Ardan Aras melebar ke kanan, Arif Suyono. Ahmad Bustomi tadi kembali jatuh di kaki Arif Suyono. Tekanan langsung datang dari Mitra Kukar. Sebuah situasi yang berbahaya. Masih mampu diselamatkan dengan baik penjaga gawang Edi Kurnia, penjaga gawang PSMS Medan. Ya, kita lihat tadi ada sedikit miskomunikasi di antara sektor pertahanan dari tim Ayam Kinantan. Mereka menganggap ada tertangkap offside Fadil Sauti, tetapi wasit menyatakan play on. Umpan yang cukup manis dari seorang Jajang Mulyana terhadap Fadil Sauti, tapi masih bisa dihalau oleh kiper Edi Kurnia. Skor masih tetap imbang 0-0. Nah, kalau kita bicara memang tim-tim dari Kalimantan Timur itu begitu luar biasa, di mana 3 tim di atas Kalimantan Timur semuanya menggunakan tenaga pelatih asing, di mana kita lihat Persiba Balikpapan juga ada Peter Schaller dan Persisam Samarinda ada Misa Radovic, untuk membuktikan bahwa persaingan di bumi Kalimantan Timur begitu ketat. Kalau kita lihat ada sedikit benturan dari Wawan Widiantoro dengan Arif Suyono. Tanpa menunggu waktu lebih lama, tampaknya Mitra Kukar langsung melakukan tekanan. Dan nyaris saja menjebol gawang tim Ayam Kinantan. Nas Cace, tekanan datang dari PSMS Medan kali ini. Nasca, Anton Samba, sebuah umpan lambung ke sisi kanan pertahanan Mitra Kukar. Gagal mengontrol bola dengan baik Arif Suyono, menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ini dia mantan pemain Arema Indonesia, Arif Suyono. Wawan Widiantono. Pelanggaran tampaknya oleh Heru Nerli terhadap Nasca. Heru baru akan mendapat tempat bagi seorang Stephen Hansen, pemain yang pernah membela Persipura dan Semen Padang. Biasa beroperasi di sektor tengah dan di sektor bek kanan. Tendangan bebas langsung diarahkan ke kotak penalti PSMS Medan. Kontrol bola yang gagal dari Esteban tadi. Nasca C. Osa Saha yang dituju, offside. Osa Saha, pemain yang menciptakan 2 gol dalam laga sebelumnya menghadapi PSAP Sigli. Ya, saat ini Mitra Kukar masih berada pada posisi ke-10 klasemen sementara. Setelah menyelesaikan 32 pertandingan, meraih 12 kemenangan. Mereka juga menderita total 15 kekalahan.
dengan 41 poin sementara ini. Sementara itu tim Ayam Kinantan PSMS Medan masih berada pada posisi ke-14 setelah menyelesaikan juga 32 pertandingan. Hanya meraih 9 kemenangan, 9 draw dan 14 kekalahan. Nilai mereka saat ini atau poin mereka sementara adalah 36. Ya, kalau kita lihat keinginan dari manajemen Mitra Kukar pada musim ini begitu luar biasa. Mereka sampai 3 kali melakukan pergantian pelatih dan juga melakukan pergantian pemain, bahkan membuat kecemburuan bagi tim-tim lain. Ya, kartu kuning pertama diberikan kepada Zulkarnain di menit ke-5 babak pertama ini. Ya, sangat disayangkan karena waktu baru berjalan 5 menit dan menit tidak begitu membahayakan. Terlalu deras sodoran bola yang diberikan kepada Esteban oleh Ahmad Bustomi. Satu di antara 8 pemain timnas Indonesia yang dimiliki Mitra Kukar memasuki musim ini. Sangat luar biasa, sangat keras saya pikir pelanggaran yang dilakukan oleh Zulkarnain. Pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Esteban yang dituju. Ardan Naras. Kerjasama Ardan Naras dan juga Esteban. Masih ada Wawan Widiantono. Nasca C tadi. Esteban kali ini. Sebuah penempatan bola diarahkan ke Ahmad Bustomi. Kita lihat kalau postur ya. Ahmad Bustomi dengan Sasa yang punya postur cukup besar, sehingga tidak bisa memberikan kesempatan kepada Bustomi untuk meraih bola atau memberikan umpan kepada rekannya. Heru Nerli. Esteban. Arif Suyono. Terlalu melebar bola yang diberikan oleh Esteban. Pemain ini adalah merupakan laga yang keempat baginya bersama Mitra Kukar. Dalam 3 laga sebelumnya Esteban telah menciptakan 2 gol. Kita lihat anak-anak Mitra Kukar masih terlalu terburu-buru dalam membuat serangan dan mereka terkesan terlalu ingin cepat mencetak gol sehingga alur serangan mereka tidak begitu maksimal, mudah dibaca para pemain PSMS. Serangan balik dari Mitra Kukar. Dibuang saja tadi oleh Ledi Utomo. Tidak ingin mengambil resiko Ledi Utomo melihat bagaimana Esteban telah melakukan pergerakan. Lemparan ke dalam Arif Suyono tadi. Ahmad Bustomi. Arif Suyono. Ahmad Bustomi. Arif Suyono. Ada Sinun Jun di sana. Esteban kali ini masih mampu dikuasai dengan baik. Sebuah penyelamatan yang sangat baik di kotak penalti oleh Sasa. Isnan Ali. Masih ada Ledi Utomo. Isnan Ali. Kaneko melebar ke kanan. Ardan Aras yang dituju. Dibayang-bayang Zulkarnain. Masih ada Wawan. Osa Saha kali ini. Oh, sebuah ya offside Nico Malao. Ya, betul sekali, memang sangat jelas terlihat. Hanya saya terkesan agak terlambat seorang wasit Ahmad Suparman untuk meniup fluidnya. Kita lihat bagaimana reaksi pelatih Mitra Kukar Stephen Hansen. Ya, jelas berada pada posisi offside tadi. Nasca C. Jatuh Nico Malao. Salah seorang pemain muda yang dimiliki PSMS Medan.
Wawan Widiantono. Heru Nerli. Fadil Sausu kali ini. Oh, kena kaki wasit tadi. Tekanan datang dari mitra Kukar, Arif Suyono. Masih Arif, tanpa pengawalan Arif Suyono. Shin Yun Jun. Zulkarnain. Nasca Ceh. Masih Nasca. Anton Samba tadi, Shin Yun Jun kali ini. Shin. Sangat akurat bola dari Shin Yun Jun. Ini dia peluang bagi PSMS Medan. Peluang pertama bagi tim Ayam Kinantan. Niko Malau tampaknya. Kita lihat umpan yang cukup terukur dari seorang Shin Hyun Jun terhadap Niko Malau begitu cepat. Dan ini memang kelebihan salah satu striker muda asal PSMS Medan ini. Dan mereka membuktikan di lapangan bahwa apa yang terjadi di luar lapangan bisa mereka lupakan sementara. Ardan Naras. Tekanan kembali datang dari mitra Kukar. Sebuah crossing masih mampu dijangkau Sasa. Ahmad Bustomi. Ardan Naras. Denny Rumba. Bukan pelanggaran tampaknya. Heru Nerli kali ini. Ahmad Bustomi. Sangat cepat. Permainan yang diteragakan oleh kedua tim. Bukan pelanggaran. Denny Rumba. Shin Yun Jun. Pemain yang disebut memiliki teknik yang sangat tinggi. Shin Yun Jun. Ini dia pemain asal Korea Selatan, Shin Yun Jun. Tekanan kembali datang dari tim Ayam Kinantan. Ini dia peluang bagi PSMS Medan. Terlalu lama. Niko Malau mencoba melewati hingga 2 pemain memasuki kotak penalti mitra Kukar. Ya, sekali pemain kita lihat memang sangat terbuka ruang bagi Niko Malau. Tetapi karena tidak ada rekan yang membuka, bisa dicuri pada pemain belakang dari mitra Kukar. Terbuang sia-sia peluang yang dimiliki oleh PSMS Medan pada menit ke-12 ini. Ardan Naras dibuang saja Lady Utomo. Cukup terampil kita lihat penampilan Lady Utomo yang menggantikan posisi Nopi Hendrawan di posisi bek tengah. Yang sebelumnya Lady menjadi pilihan kedua. Pelanggaran Shin Yun Jun terhadap Ahmad Bustomi. Sejauh ini kita patut apresiasi kepada pemain-pemain PSMS yang hanya melakukan persiapan selama 1 hari. Ya, sejauh ini PSMS Medan tampak mampu mengimbangi mitra Kukar. Peluang mitra Kukar. Masih ada Nasca Ceh. Nyaris saja mampu dimaksimalkan Jajang Mulyana. Ini adalah merupakan laga yang ke-31 bagi Jajang, pemain yang masih berusia 23 tahun. Wow! Hamka Hamzah, sang kapten ke-11 kali ini, memperoleh peluang lainnya bagi mitra Kukar. Ya, pemain yang sudah mulai bermain hari ini karena sudah merasa fit, di mana pertandingan sebelumnya dalam Tur Papua, Hamka tidak bermain karena cedera. Seperti biasa ketika terjadi bola-bola dengan bebas atau tendangan penjuru, Hamka selalu ikut membantu rekannya dan nyaris saja membuahkan gol.
Heru Nerli. Fadil Sausu tadi. Fadil Sausu lebar ke kanan. Arif Suyono. Lepaskan crossing Arif Suyono. Sangat matang, sangat sempurna crossing yang dilepaskan Arif Suyono, namun masih gagal dijangkau Jajang Mulyana. Ya, saya pikir terlalu ke dalam umpan dari seorang terhadap Jajang Mulyana sehingga bisa lebih mudah ditebak oleh Edi Kurnia. Terlihat juga tidak ada Lee Sang-min di sektor tengah dari Mitra Kukar, sedikit mempengaruhi ritme permainan dari tim Naga Mekes. Ahmad Bustomi. Kesempatan yang kedua bagi Ahmad Bustomi melepaskan tendangan ke arah gawang tadi. Namun masih belum mencapai target. Ya, Bustomi disebut-sebut sebenarnya adalah seorang gelandang yang punya masa depan yang cukup bagus ketika membela Arema Indonesia dan Sriwijaya. Tapi ketika pindah klub mengerek bendera dari Mitra Kukar, pemain dari seorang Bustomi sedikit mengalami penurunan. Pelanggaran oleh Nasca C. Pemain asal Slovenia. Ini adalah merupakan laga ke-13 bagi Nasca C. Sejauh ini Nasca C baru mengemas 3 gol bagi PSMS Medan. Fadil Sausu, Esteban, Esteban Herrera. Sebuah crossing tampaknya diarahkan ke Jajang Mulyana. Dan ini dia Heru Nerli. Juga masih jauh dari sasaran. Tendangan lainnya yang dilepaskan Heru Nerli. Ya, lagi saya lihat terlalu terburu-buru seorang Heru Nerli. Padahal Heru Nerli punya syuting yang cukup keras sebenarnya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSMS Medan. Setelah laga sore ini atau laga terakhir bagi Mitra Kukar, mereka akan bertandang ke tetangga mereka untuk derby Kalimantan Timur menghadapi Persisam Putra Samarinda pada tanggal 11 nanti. Sekaligus menjadi laga pamungkas bagi mereka. Lihat lawan, Tasok! Up, naik! Ya, maksud kami bagi PSMS Medan, setelah laga ini mereka akan bertandang ke Samarinda untuk menghadapi Persisam Putra Samarinda. Sementara itu bagi Mitra Kukar, mereka akan menjamu tim asal Sumatera lainnya, PSAP Sigli, di Stadion Aji Inbut ini, sekaligus menjadi partai pamungkas bagi Mitra Kukar musim ini. Itu tadi sore ini juga menjadi amat penting bagi Gresik United ataupun Persiram Raja Ampat, karena hasil pertandingan sore ini ikut mempengaruhi posisi mereka di posisi 16. Mereka tentu berharap PSMS bisa menderita kekalahan dan tidak menambah poin selama tur Kalimantan. Dan ada kemungkinan posisi Persiram ketika bisa sukses mengalahkan Pelita Jaya dan Gresik United bisa mengalahkan Persipura Jayapura, posisi mereka bisa terangkat ke posisi playoff. Arda Naras, Esteban yang dituju, Ahmad Bustomi kali ini, Heru Nerli. Masih ada Wawan. Coba menghalau bola Wawan tadi. Ya, Wawan Widiantoro begitu cepat adaptasi dengan karakter permainan anak-anak Medan, di mana sebelumnya dia bermain berapa musim bersama Persik Kediri. Ini dia Wawan Widiantoro, pemain yang juga sukses menghantarkan Persik meraih gelar Liga Indonesia. Pelanggaran oleh Arif Suyono.
Ya, sebuah keputusan dari Arif Siono yang sedikit membahayakan Anton Sambah. Pemain yang juga menjadi pemain timnas Indonesia, Arif Siono. Sasa, Denny Rumba, Shin Yun Jun. Kembali Denny. Heru Nerli kali ini. Beberapa kali kontrol bola yang tidak sempurna dari Heru Nerli membuat bola Mitra Kukar terbuang percuma. Osa Saha mengangkat kaki terlalu tinggi. Osa Saha tampak mengenai wajah Heru Nerli. Iya, tidak hanya Osa Saha namun juga perebutan bola atas bersama Hamka Hamzah. Ya, sedikit agak unik saya pikir. Seiji Kaneko, pemain asal Jepang yang dimiliki Mitra Kukar. Ahmad Bustomi. Jaga gawang Mitra Kukar, Joyce Sorongan. Ahmad Bustomi, Heru Nerli. Ardan Aras. Kurang cermat terlihat Lidi Utomo dalam menghala bola. Pemain yang sebelumnya juga pernah membela Persita Tangerang. Ya, Mitra Kukar adalah merupakan jelmaan dari tim asal Galatama, Niak Mitra. Dan berpindah ke Kalimantan Timur bernama Mitra Kalteng Putra sejak tahun 99. Sebelum akhirnya berubah menjadi Mitra Kukar dan berpindah ke Tenggarong Kutai Kartanegara pada tahun 2003 yang lalu. Sejauh ini belum ada prestasi yang cukup membanggakan yang mampu ditorehkan oleh Mitra Kukar di pentas sepak bola nasional, khususnya di level tertinggi Indonesia Super League. Sebuah peluang bagi Mitra Kukar di daerah pertahanan PSMS Medan. Jajang Mulyana, pengawalan oleh Sasa, masih mampu ditepis. Penjaga gawang Edi Kurnia. Oh, tekanan datang dari PSMS Medan kali ini. Niko Malao, masih Niko Malao. Kontrol bola yang terlalu jauh dari Niko Malao. Sedikit ada miskomunikasi saya pikir dengan asisten wasit dan wasit, di mana asisten wasit 2 mengangkat bendera pertanda pelanggaran, tetapi wasit Suparman menyatakan tetap play on. Sasa Sasevich. Ahmad Bustomi, bukan offside. Esteban, masih Esteban Herrera, pemain asal Argentina. Peluang bagi Mitra Kukar kembali terbuang. Sebuah kontrol bola yang gagal. Ya, sayang saya pikir bagaimana seorang Jajang yang punya jam terbang cukup bagus, sempat belajar sepak bola di Brasil, tapi untuk melakukan kontrol bola yang sebenarnya tidak begitu deras, umpan dari seorang Esteban Herrera tidak bisa dilakukan dengan baik. Kita lihat tayangan ulang. Sangat basic yang tidak perlu terjadi sebenarnya bagi pemain-pemain yang beredar di Liga Indonesia. Heru Nerli. Seiji Kaneko ataupun Isnan Ali tadi. Ardan Aras kali ini. Sementara itu bagi PSMS Medan, PSMS Medan adalah tim yang salah satu tim tertua yang ada di Indonesia. Lahir sejak 1950. Salah satu tim yang merajai kompetisi divisi utama Perserikatan.
Mereka tampil sebagai juara perserikatan sebanyak 5 kali. Namun sejak berubah menjadi kompetisi profesional Liga Indonesia, prestasi terbaik yang diukir PSMS Medan adalah tampil sebagai runner-up pada musim 2007-2008. Di mana saat itu Sriwijaya FC tampil sebagai juara. Offside. Kembali berada pada posisi offside dan kali ini Zulkarnain, pemain yang telah memperoleh 1 kartu kuning di awal babak pertama tadi. Ya, dalam hal ini juga kita lihat tidak terjadi konsistensi dari seorang wasit, di mana kalau kita lihat pertandingan sebelumnya ketika wasit sudah dibunyikan oleh seorang wasit, tapi seorang pemain masih tetap melakukan syuting, dia dinyatakan atau dihukum dengan kartu kuning, tapi kali ini tidak berlaku bagi seorang Zulkarnain. Ardan Naras. Sebuah terupas yang gagal dari Ardan Naras. Wawan Widiantono. Kita lihat dengan ciri khasnya di mana kedua lengan tangannya selalu digulung, dan saya pikir ini pemain yang paling banyak jatuh dalam satu pertandingan karena sering sekali melakukan sliding. Ini dia Wawan Widiantono, pemain yang telah berusia 35 tahun. Sudah tampil sebanyak 25 kali musim ini. Ardan Naras. Ahmad Bustomi, Heru Nerli. Kesalahan dilakukan Heru Nerli. Nyaris saja dimaksimalkan Niko Malao. Ya, perlu Seiji Kaneko. Ya, perlu khusus sebagai seorang Heru Nerli. Setiap kali melakukan kesalahan-kesalahan elemen. Di bangku cadangan yang kita lihat masih ada Vijay. Ya, Vijay atau Ya. Julham Jamrun. Atau barangkali bisa merubah posisi menjadi 4-3-3 karena ada di sana Sakti Awan Sinaga yang juga merupakan mantan ikon PSMS Medan. Ya, selain Saktiawan, Vijay adalah mantan pemain PSMS Medan. Isnan Ali terlalu mudah dibaca oleh Zaza Sasevic. Crossing yang dilepaskan Isnan Ali tadi. Jajang Mulyana tadi. Ahmad Bustomi. Melebar ke kanan Arif Suyono. Sebuah salah pengertian antara Arif Suyono dan juga Ahmad Bustomi. Ya, dua pemain ex Arema dan juga pernah membela Sriwijaya FC musim lalu. Sangat standar, saya pikir mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan elemen. Ini dia. Saktiawan Sinaga masih dicadangkan oleh pelatih Stephen Hansen. Juga ada Vijay. Esteban Herrera kali ini pendek saja. Arif Suyono yang dituju kembali memberikan kepada Esteban, namun dibuang saja oleh Zaza Sasevic. Ya, begitu Ligas kita lihat Sasa mengamankan daerahnya. Dia selalu bisa mengoordinir teman-temannya. Terutama dia selalu mengantisipasi pergerakan dari seorang Esteban Herrera. Arif Suyono, sebuah backflip di kotak penalti PSMS Medan. Terjatuh Esteban, kita lihat, namun bukan pelanggaran. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Ya, pelanggaran yang dilakukan Esteban terhadap Lady Utomo. Keputusan yang cukup tepat dari seorang wasit Suparman. Ini dia Soeharto, caretaker pelatih PSMS yang sampai saat ini dipercayakan menggantikan Raja Isa. Dan ini dia suksesor dari Simon McManamy, pelatih asal Swedia, Stephen Hansen. Kita lihat Wawan Widiantoro membutuhkan pertolongan medis. Merasa kesakitan di tangan sebelah kanan.
Sebagai kerugian besar tentunya bagi PSMS jika Wawan tidak bisa menunjukkan permainan karena kualitasnya masih belum bisa diimbangi pemain lainnya. Ini dia Lee Sang-min, pemain asal Korea yang membela Mitra Kukar saat ini tidak bisa masuk dari daftar starting ini karena mengalami cedera. Ya, Lee Sang-min, pemain yang sebelumnya dalam 22 laga bersama Mitra Kukar telah menciptakan 3 gol. Heru Nerli. Ya, cukup banyak pemain asing yang menganggur di Mitra Kukar. Masih ada Anderson da Silva. Sampai saat ini belum bisa bermain karena belum mendapat izin dari PT Liga Indonesia. Kanan datang dari tim Ayam Kinantan, masih ada Hamka Hamzah dan juga Joy Sorongan. Penjaga gawang yang akhirnya kembali dipercaya untuk menempati posisi sebagai penjaga gawang utama di kubu Mitra Kukar. Selain Joy Sorongan, Mitra Kukar juga masih memiliki penjaga gawang kawakan lainnya, Hendro Kartiko. Namun sejauh ini Hendro baru diturunkan dalam 13 laga. Dan kali ini tidak masuk dalam line up pemain di mana di percadangan diisi oleh Amin Sarifudin. Iya. Sementara itu bagi Joy Sorongan ini dalam merupakan laga yang ke-22 baginya. Senantiasa berjibaku 1 lawan 1. Arif Suyono dan juga Wawan Widiantono. Tendangan bebas bagi Mitra Kukar. Ardan Aras bersiap-siap, ada Esteban. Iya, dan sebuah pelanggaran yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh Mitra Kukar. Pelanggaran terhadap Fadil Sausu. Denny Rumbah tampaknya. Ya, betul sekali, mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai muka dari Fadil. Kesempatan baik bagi Mitra Kukar untuk mencetak gol di babak pertama ini. Tentunya motivasi mereka akan berlipat ganda jika mereka bisa membuat gol lebih dulu. Akankah ini menjadi peluang terbaik bagi Mitra Kukar sepanjang 33 menit di babak pertama? Dihadapi Esteban Herrera dan juga Ahmad Bustomi. Kita nantikan Esteban, Ahmad Bustomi. Ini dia Esteban. Heru Nerli. Shin Yun Jun. Serangan balik dari PSMS Medan. Langsung diarahkan ke Niko Malau. Begitu sigap kita lihat Joy Sorongan mengamankan gawangnya. Menjaga gawang sebenarnya tidak lagi mudah, tetapi begitu disiplin menjaga kondisi sehingga selalu mendapat kepercayaan di Mitra Kukar meskipun terjadi 3 kali pergantian pelatih dari Saman ke Soekarno dan Soekardi kepada Stephen Hansen. Sasa. Ya, sepanjang 34 menit, hampir 34 menit di babak pertama ini kita tidak melihat kontribusi seperti biasanya yang diberikan oleh seorang Osa Saha. Ya, kali kita lihat sampai sejauh ini memang Osa tidak bermain dengan seperti biasanya dan kurang berkembang, tentu karena kurang sokongan bola dari lini tengah. Tapi kita lihat dia hanya banyak berlari. Justru Niko Malau yang tadi kita lihat mendapat peluang yang cukup bagus, sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Denny Rumbah dipotong Isnan Ali. Peluang bagi Mitra Kukar kali ini. Ini dia. Jajang Mulyana dan sebuah penempatan bola atau pressing ball dari Esteban masih membentur tiang gawang PSMS Medan. Ya, cukup bagus mereka di antara mereka, tapi kita lihat memang Edi Kurnia juga sudah salah langkah, tetapi
bola masih dibantu oleh tiang gawang, sehingga syuting yang cukup manis dari seorang Esteban tidak bisa menjadi gol. Terbuang peluang emas bagi Mitra Kukar. Sebuah kerjasama antara dua striker, Jajang Mulyana dan juga Esteban Herrera. Ini dia. Bagaimana bola matang yang diberikan oleh Jajang. Dengan sebuah tendangan first time, sebuah flashing ball oleh Esteban masih membentur tiang gawang PSMS Medan. Tampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Mitra Kukar. Dihadapi Ahmad Bustomi kali ini. Jajang Mulyana. Ahmad Bustomi dan iya masih mampu digapai. Ditip oleh penjaga gawang Edi Kurnia. Upaya lain yang dilakukan Hamka Hamzah kali ini. Ya, sangat cerdik kita lihat Edi Kurnia mengamankan gawang dan dia bisa membaca datangnya bola sehingga lebih dulu melakukan blok. Kita lihat begitu cepat dan tidak bisa dijangkau oleh Hamka Hamzah. Inilah penjaga gawang kedua yang sebelumnya tenggelam oleh Marcus Horizon. Kesalahan kembali dilakukan pemain Mitra Kukar. Heru Nerli. Osa Saha. Masih ada Isnan Ali. Arif Suyono. Peluang lainnya bagi Mitra Kukar yang belum juga mampu menembus gawang PSMS Medan. Dan kali ini Arif Suyono. Kita lihat sangat bagus sebenarnya, tapi sedikit bolanya agak lemuk sehingga tidak bisa disuting oleh dengan baik dengan Arif Suyono. Sangat disayangkan kesempatan terbaik yang dimiliki Arif Suyono hingga menit ke 37 ini. Lihat anak PSMS mencoba membongkar pertahanan dari Mitra Kukar dan mereka masih mencari-cari celah. Lagi-lagi gagal serangan dilakukan oleh PSMS lewat Wawan Widiantoro. Hamka Hamzah kali ini tekanan kembali datang dari Mitra Kukar. Arif Suyono yang dituju. Terlalu dekat ke penjaga gawang PSMS Medan, Edi Kurnia. Wawan Widiantono. Pelanggaran terhadap Shin Yun Jun oleh Ardan Aras. Pemain Korea Selatan yang dalam 3 musim terakhir telah malang melintang di beberapa klub ternama di Indonesia. Antara lain PSM Makassar, Sriwijaya FC, PSPS Pekanbaru dan juga kali ini PSMS Medan. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh penjaga gawang Joyce Sorongan. Pemain yang telah berusia 36 tahun. Menjadi pemain tertua kedua di kubu tim Naga Mekes. Tentunya setelah Hendro Kartiko. Ardan Aras. Esteban. Terlalu jauh bola yang dilepaskan Ardan Aras. Ya, sejauh ini kita lihat hampir tidak ada suasana atau perubahan cara bermain yang dilakukan oleh Stephen Hansen sejak menukangi Mitra Kukar. Justru saya pikir pemain mereka lebih baik ketika ditangani Simon Manemi, di mana Tour Sumatera mereka sukses meraih poin penuh. Demi Rumba. Ahmad Bustomi, Jajang Mulyana tadi. Kembali Ahmad Bustomi. Heru Nerli.
Lebar ke kanan, Ardan Aras mencoba mencari celah pemain-pemain Mitra Kukar. Esteban kali ini diapit dengan sangat ketat oleh Lady Utomo. Setiap pergerakan Esteban. Ya betul, karena Esteban disadari sangat berbahaya sehingga kita lihat para pemain Persemes ada sampai 3 pemain yang bisa mendekat kepada Esteban sehingga Esteban sangat terkunci gerakannya. Tampaknya terjadi benturan antara Nas Cace dan juga Heron Erli. Gagal Fadil Sausu tadi. Osa Saha yang dituju terlalu tajam. Niko Malau memberikan wall pass terhadap Osa Saha. Shin Yun Jun kali ini. Anton Samba. Nas Cace, ini dia. Niko Malau, masih Niko Malau, Osa Saha. Pelanggaran Osa Saha terhadap Isnan Ali. Ya, umpan yang terlalu tajam dari Niko Malau terhadap Osa Saha sehingga Osa Saha melakukan pelanggaran terhadap Isnan Ali. Dan tersisa kurang lebih 4 menit dari tambahan dari waktu normal di babak pertama. Masih 0-0 kedudukan saat ini Mitra Kukar dan PSMS Medan. Hamka Hamzah umpan lambung jauh ke depan. Tampaknya bola diarahkan langsung ke daerah pertahanan PSMS Medan. Salah satu strategi untuk bisa menembus pertahanan PSMS Medan yang memang tampak kokoh sepanjang 41 menit ini. Ini dia Shin Yun Jun. Oh, bukan pelanggaran sekalipun kita sempat melihat bagaimana pergerakan Esteban harus dihentikan oleh Lady Utomo. Ya betul sekali memang. Dengan menarik jersey tadi. Terus sekali kita lihat juga Lady Utomo dengan sengaja menahan Esteban, berarti wasit Suparman tidak menyatakan suatu pelanggaran. Dan pertahanan PSMS sejauh ini memang mereka cukup bermain disiplin, masih fokus, stamina mereka masih tetap terjaga meskipun mereka tidak melakukan persiapan yang sebenarnya ketika menghadapi Mitra Kukar. Edi Kurnia, penjaga gawang PSMS Medan. Nas Cace. Disapu saja oleh Isnan Ali, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan di daerah pertahanan Mitra Kukar. Ini dia, Isnan Ali. Masih Niko Malau, langsung ke gawang. Masih Niko Malau. Wow, bukan pelanggaran tampaknya. Luar biasa pergerakan pemain muda yang satu ini, Niko Malau. Dia harus menembus gawang Joyce Sorongan tadi. Saya pikir perlu ekstra hati-hati untuk menjaga seorang Niko Malau. Dimana kita lihat kecepatan, keberanian atau skill bola yang dimiliki seorang Niko Malau. Meskipun dia masih belum, tapi sangat membahayakan pertahanan dari Mitra Kukar. Tersisa kurang lebih 2 menit lagi. Ini dia Niko Malau. Mampu melewati hingga 2 pemain dari Mitra Kukar sebelum melepaskan tendangan yang sangat keras tadi. Tempatan posisi dari Joyce Sorongan membuat gawang Mitra Kukar masih selamat sejauh ini. Ini dia Bung, salah satu akselerasi dari Niko Malau. Ambil lawan bos, lompat. Ya, lukanya begitu luar biasa. Tapi kita lihat posisi dari seorang Joyce juga sangat tepat sehingga dia bisa menghalau syuting dari seorang Niko Malau. Memasuki menit terakhir di babak pertama tampaknya masih ada peluang bagi PSMS Medan dan ini dia melalui tendangan pojok. Sayang sekali penempatan bola dari Nas Cace terlalu jauh.
lewati gawang Mitra Kukar. Esteban. Jaja Mulyana yang dituju. Fadil Sausu. Isnan Ali. Esteban. Masih ada Ledi Utomo. Dan hanya tersisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Kedudukan saat ini masih 0-0. Shin Yun Jun kali ini. Nascace. Salahan oleh Anton Samba. Jaja Mulyana. Isnan Ali. Dan wow. Peluang yang sangat terbuka di kotak penalti PSMS Medan juga masih gagal dimanfaatkan oleh Isnan Ali ataupun Fadil Sausu. Tampaknya Fadil Sausu kali ini masih melebar penempatan bola dari Fadil Sausu. Ya, terlalu cepat saya pikir dari umpan dari seorang Fadil Sausu. Apakah dia melakukan syuting atau memberikan umpan sehingga tidak bisa dijangkau oleh Jajang Mulyana meskipun sudah menjatuhkan diri. Tekanan masih datang dari Mitra Kukar, terlepas dari Hamka Hamzah. Shin Yun Jun, serangan balik PSMS Medan. Langsung diarahkan sebuah umpan lambung ke depan, tampaknya berada pada posisi offside. Niko Malao. Ahmad Bustomi. Bukan offside, Arif Siono. Crossing Arif Siono dan juga masih gagal mencapai sasaran. Sebuah crossing yang sangat matang dari Arif Siono. Serangan balik PSMS Medan. Zulkarnain. Masih Zulkarnain. Ya, pemain yang tentunya harus lebih berhati-hati telah memperoleh 1 kartu kuning di awal babak pertama tadi. Dan wasit Ahmad Suparman baru saja menitipkan peluit panjangnya bertanda bahwa babak pertama Mitra Kukar dan PSMS Medan yang masih berkesudahan. Wasit Ahmad Suparman. Babak kedua Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan. Laga yang ke-33 bagi kedua tim atau menyisakan 1 laga lainnya setelah laga sore ini. Mitra Kukar akan menjamu tim asal Bumi Aceh. Sementara itu, pada laga terakhir nanti bagi PSMS Medan, mereka akan bertandang ke tim asal Kalimantan Timur lainnya, Persisam Putra Samarinda. Masih 0-0 kedudukan sementara. Sepanjang babak pertama tadi tercatat ada 5 peluang emas yang berhasil diciptakan oleh Mitra Kukar. Sementara itu bagi PSMS Medan, mereka memiliki 2 peluang emasnya, kedua-duanya melalui Niko Malao. Tadi baru jadi terjadi pelanggaran dari Heru Nerli. Heru Nerli adalah putra dari NTT yang sebelumnya adalah menjadi anak kapal sebelum merumput bersama Persipura Jayapura. Pelanggaran Ledi Utomo sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi PSMS Medan. Sebelumnya di babak pertama tadi Zulkarnain telah memperoleh hadiah yang sama dari wasit Ahmad Suparman. Sebuah sambetan tadi mengenai kaki Arif Siono dari Ledi Utomo. Heru Nerli melebar ke kiri. Sebuah crossing dari Fadil Sausu. Kembali peluang Ahmad Bustomi. Arif Siono. Heru Nerli. Fadil Sausu. Lepaskan crossing. Fadil Sausu terlalu jauh. Dikuasai sepenuhnya oleh Shin Yun Jun kali ini. Sebuah aksi nakal dari Arif Suyono terhadap Shin Yun Jun.
Sebuah peringatan yang sangat layak dari wasit terhadap Arif Siono. Ya, betul sekali Bung Evan, Arif Siono melakukan aksi yang tidak simpatik meskipun dia merasa disikut oleh Shin Hyun Jun. Sedikit terpancing tadi. Pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari seorang Arif Siono, berbuah kartu kuning ketiga dalam laga sore ini. Ya, sebuah kerugian besar karena saya pikir tidak begitu membahayakan bagi seorang Arif Siono. Tapi terlihat begitu emosi, mendapat perlakuan menurutnya tidak pantas dari Shin Hyun Jun. Osa Saha, masih Osa Saha. Diapit 3 pemain sekaligus pergerakan Osa Saha. Esteban, Fadil Sausu. Isnan Ali membentur kaki Shin Hyun Jun. Masih ada Sasa Sasevic. Berjibaku 1 lawan 1 dengan Jajang Mulyana. Kembali pelanggaran oleh Jajang Mulyana. Kita melihat bagaimana Jajang Mulyana tangannya pun ikut bermain. Ya, kita lihat itu sebuah dari kepanikan dari anak-anak Mitra Kukar. Karena mereka tidak bisa mencetak gol hingga sejauh ini. Karena mereka merasa sebenarnya bisa melakukan pesta gol. Wow. Sebuah pelanggaran yang sangat layak diganjar kartu kuning, Bung. Ya, betul sekali Bung Evan. Beberapa kali kita melihat bagaimana Jajang Mulyana sengaja mengayunkan tangannya. Dan harusnya seorang wasit Ahmad Sukarman bisa lebih tegas sehingga pemain bisa mengontrol emosinya. Pengawalan Hamka Hamzah terhadap Niko. Saiji Kaneko dan juga Niko Malau. Saktiawan Sinaga. Dan juga ada Julham Jamrun yang sedang tengah melakukan pemanasan. Arif Siono, tekanan datang dari Mitra Kukar. Masuki kotak penalti PSMS Medan. Crossing yang gagal dari Arif Siono. Mampu dipotong dengan sangat baik oleh Sasa Sasevic, kapten ke-11 PSMS Medan. Jajang dan juga Esteban. Seiji Kaneko ikut membantu, memberikan tekanan. Jajang! Sebuah heading, timing yang sangat tepat dilepaskan oleh Jajang Mulyana, masih jauh dari sasaran tadi. Mantan pemain Pelita Jaya dan juga Sriwijaya FC Jajang Mulyana. Esteban, Arif Siono, kurang jelas arah bola yang dilepaskan Arif Siono. Sedikit kita lihat ada perubahan dari seorang Esteban mencoba variasi dengan sedikit agak ke belakang membuka ruang bagi Jajang, tetapi bola yang disodorkan oleh Arif Siono tidak tepat pada rekannya. Masih ada Hamka Hamzah, Isnan Ali, Herunerli. Kesalahan kembali dilakukan Herunerli. Nascace. Masih Nascace. Situasi berbahaya. Peluang bagi PSMS Medan. Wow. Kita nantikan apa yang terjadi.
Wasit menyatakan offside, Bung Ovan. Apakah offside? Kita tunggu replaynya. Keputusan dari AW2 Mujianto. Kita nantikan situasi yang sebenarnya terjadi. Ini dia. Ya, sangat sulit bagi kita, Bung Daniel, untuk bisa melihat apakah posisi Nico Malao berada pada posisi offside setelah menerima umpan yang begitu matang dari Nas Cace. Ya, begitu memang kurang tidak terlihat jelas di sisi Bung Ovan. Karena replaynya juga kita tidak melihat secara utuh. Berjibaku Osa Saha dan juga Ardan Aras. Wawan Widiantono, Nas Cace, kembali Nico Malao, pemain yang tampil sangat cepat dengan teknik yang sangat baik. Dan ini dia peluang lainnya bagi PSMS Medan, dan lagi-lagi dari pemain yang sama, Nico Malao. Ya, kita lihat luar biasa penampilan dari seorang Nico Malao. Tidak kenal lelah, semangat juangnya, mental bertanding sangat bagus. Dan kali ini tiang gawang yang menyelamatkan gawang dari Mitra Kukar. Begitu deras tendangannya. Pemain yang tampil sangat rengginas dalam laga sore ini. Tentunya penampilan yang gemilang dari Nico Malao sore ini menjadi sorotan publik sepak bola nasional menyongsong musim selanjutnya, Bung. Ya, betul sekali. Tentu banyak diincar klub-klub lain untuk kompetisi mendatang. Jajang Mulyana terlalu dekat penempatan posisi Jajang dan juga Fadil Sausu tampaknya. Luar biasa penampilan dari Nico Malao sore ini, Bung. Ya, betul sekali. Dan sebuah ancaman bagi Hamka Hamzah. Yang kita lihat juga agak kesulitan ataupun Kaneko untuk melihat atau mematikan pergerakan dari seorang Nico Malao. Ahmad Bustomi. Masih Bustomi. Pelanggaran Zulkarnain terhadap Bustomi. Isnan Ali. Fadil Sausu. Isnan, Herunerli, Wawan Widiantono, masih ada Ardan Aras, Herunerli. Beberapa kali kesalahan passing dan juga umpan-umpan diperagakan oleh Herunerli. Itu saja kita lihat sejauh ini belum ada evaluasi yang cukup signifikan dari seorang pelatih Stephen Hansen. Tetap mempercayakan Herunerli meskipun sering melakukan pelanggaran, kesalahan elemen. Isnan Ali berusaha disapu oleh Sasan Sasevic mengenai kaki Esteban. Tampaknya Esteban mengangkat kaki yang sedikit membahayakan posisi Sasa Sasevic. Berbuah kartu kuning bagi Esteban kali ini. Ya, sangat berisiko sebenarnya bagi seorang Sasa. Sehingga kita lihat wasit mengeluarkan kartu kuning bagi seorang Esteban. Ya, sangat membahayakan Sasa Sasevic. Laga yang telah berlangsung selama 56 menit. Berlangsung semakin memanas. Beberapa kali pelanggaran-pelanggaran keras diperagakan oleh kedua tim. Sapuan Hamka Hamzah yang membentur Osa Saha. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ini dia pencipta 17 gol sejauh ini bagi PSMS Medan. 2 diantaranya dalam laga yang berlangsung sebelumnya menghadapi PSAP Sigli, di mana PSMS Medan unggul 2-1 dan Osa Saha menciptakan kedua-duanya. Shin Yun Jun, crossing Shin Yun Jun. Masih ada Ahmad Bustomi. Dibiarkan saja Denny Rumba.
Ini dia pemain asal Jepang milik Mitra Kukar, Seiji Kaneko. Isnan Ali kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ya, kita lihat lagi-lagi Niko Malau menjadi momok bagi pertahanan dari Mitra Kukar. Sangat sulit menghentikan pemain yang satu ini. Ahmad Bustomi, Isnan Ali, Esteban. Di pertanda kita lihat bahwa sektor tengah yang memiliki Mitra Kukar kurang maksimal. Sehingga Esteban ikut menjemput bola ke daerah pertahanan sendiri. Jajang Mulyana, Esteban, masih Esteban. Terlalu lama Esteban. Pengawalan tanpa ampun diberikan kapten ke-11 PSMS Medan, Sasa Sasevic. Dan akhirnya Zulham Zamrun masuk menggantikan Arif Suyono. Ya, tampak sedikit kecewa Arif Suyono digantikan Zulham Zamrun. Ya, di luar pandangan kita sebenarnya Bung Ovan, kita lihat tadi bahwa Heru Nerli yang tidak berfungsi maksimal, tetapi Arif yang disuruh diganti. Heru Nerli, Ahmad Bustomi. Sebuah umpan terobosan dari Ahmad Bustomi. Ini dia Zulham Zamrun. Zulgat, masih mampu diselamatkan oleh PSMS Medan. Ahmad Bustomi lebar ke kiri, Kaneko kembali peluang dan ini dia Bram Jeger, gol! Esteban Herrera, pemain asal Argentina, akhirnya menjadi penentu lahirnya gol pertama bagi tuan rumah Mitra Kukar dalam laga menghadapi PSMS Medan sore ini. Ya, kita lihat upaya yang tidak henti-hentinya yang dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar akhirnya berbuah gol yang dieksekusi oleh Esteban Herrera. Dan kita lihat juga pertahanan PSMS Medan sedikit kalang kabut. Mereka agak panik dengan serbuan-serbuan yang mereka dilakukan oleh Mitra Kukar. Kita lihat tayangan ulangnya, begitu bebas Esteban. Tidak ada penjagaan Ledi Utomo ataupun Sasa. Ya, masuknya Zulham Zamrun beberapa detik yang lalu membuat perubahan yang sangat signifikan dalam tekanan yang dilakukan oleh Mitra Kukar. Dan ini dia buktinya. Gol yang berawal dari sundulan yang diberikan oleh Zulham Zamrun. Dilanjutkan Jajang Mulyana dan tidak disia-siakan Esteban. Sebuah selebrasi yang sangat layak dari seorang penjaga gawang Joy Sorongan dan juga ofisial Mitra Kukar. 1-0 saat ini. Mitra Kukar leading atas PSMS Medan. Ya, kita lihat anak-anak PSMS terlalu terfokus dengan orang, tidak melihat datangnya bola sehingga mereka agak sulit melihat pergerakan-pergerakan dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar dan harus mereka bayar dengan mahal, dan ini membuat posisi mereka di klasemen sementara akan semakin tertekan karena mereka butuh tambahan poin dalam tur Kalimantan kali ini supaya mereka tetap bisa merebut di ISL musim depan. Pelanggaran Heru Nerli terhadap Shin Yun Jun. Ya, sedikit agak terlambat saya pikir keputusan dari seorang wasit Suparman. Karena Shin sudah lebih dulu berhenti, baru wasit Suparman meniup fluidnya. Tendangan bebas bagi PSMS Medan. Nasya C langsung ke kotak penalti. Ada Sasa di sana. Terjatuh, kita lihat Hamka Hamzah, namun bukan pelanggaran. Pemain yang baru saja pulih dari cedera yang dialaminya, Hamka Hamzah. Dan ini adalah merupakan laga perdana baginya. Dalam 3 laga sebelumnya, Hamka Hamzah tidak dapat diturunkan pada saat tur ke Papua. Ya, sedikit memang terkesan dipaksakan Hamka bermain pada sore hari ini karena kondisinya sebenarnya belum fit 100%. Tumpuan yang tidak bagus dari seorang Hamka Hamzah, kaki kirinya kita lihat mengalami masalah.
Di bangku cadangan Mitra Kukar masih ada Victor Simon yang bisa mengisi posisi dari Hamka Hamzah. Isnan Ali. Esteban. Masih terus pengawalan ketat dari Sasa terhadap Esteban. Tendangan bebas Mitra Kukar. Ahmad Bustomi. Ada Seiji Kaneko. Ahmad Bustomi, sebuah crossing yang sangat matang. Masih gagal dijangkau Jajang Mulyana tadi. Lady Utomo. Osa Saha melebar ke kanan. Masih ada Isnan Ali. Ahmad Bustomi. Pelatih yang juga menjadi suksesor Simon McManamy. Fadil Sausu berusaha melepaskan diri. Fadil Sausu. Denny Rumba. Nico Malau. Kembali Fadil Sausu. Disapu satu Jainal Arif. Jainal Anwar. Ini dia Fadil Sausu. Beberapa kali berhasil melepaskan crossing. Salah satunya crossing yang akhirnya berbuah gol pertama bagi Mitra Kukar. Kita lihat dengan terciptanya yang gol yang dilakukan oleh Esteban, permainan dari Mitra Kukar semakin meningkat. Sebaliknya juga PSMS mungkin membalas kekalahan dan berusaha untuk bisa pulang membawa poin. Terjadi diskusi, kita lihat dari Stephen Hansen dengan asistennya Mahfud. Pelanggaran Zainal Arifin. Keunggulan 1-0 Mitra Kukar membuat mereka semakin percaya diri menghadapi sisa laga sore ini. Apabila Mitra Kukar mampu mempertahankan keunggulan mereka saat ini, dapat dipastikan mereka akan naik ke posisi 9. Menggeser posisi Persidafon Davonsoro. Nascace. Sasa. Zulkarnain melebar ke kiri. Wawan Widiantono. Osa Saha yang dituju. Ya, terlalu ke dalam, bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mitra Kukar, Joe Sorongan. Nah, kita lihat hari ini merupakan bukanlah harinya Osa Saha. Nyaris tidak mendapat kesempatan untuk membuat gol. Gerakannya banyak dibaca oleh para pemain belakang dari Mitra Kukar. Nascace, Osa Saha berhadapan 1 lawan 1 dengan Hamka Hamzah, dan ini dia peluang lainnya bagi PSMS Medan. Penampilan gemilang dari penjaga gawang Joyce Sorongan membuat beberapa peluang PSMS Medan mampu dipatahkan oleh Mitra Kukar. Ya, mesti saya bikin suatu pujian yang luar biasa bagi seorang Joyce Sorongan. Meskipun kita lihat tadi hampir 90% terjadi gol, tetapi dengan giat, dengan tangkas kita lihat Joyce bisa membaca bola dan menangkapnya dengan baik. Kanan datang Esteban, lepaskan crossing Esteban, kembali peluang, wow, jeger gol,
Sebuah gol yang sangat berkelas mampu diperlihatkan oleh Ahmad Bustomi sekaligus membuat Mitra Kukar unggul 2-0 atas PSMS Medan. Ya, kita lihat Bustomi kali ini memperlihatkan kualitasnya sebagai gelandang yang punya tendangan jarak jauh yang cukup jitu. Dan kita lihat juga bagaimana Edi Kurnia tidak sigap menghadapi shooting yang cukup keras dari seorang Bustomi. Dan kita lihat bahwa Edi Kurnia hanya terlihat dengan santai melihat bola datang mau masuk ke daerah gawangnya sendiri. Tidak ada reaksi sama sekali. Kita lihat tayangan ulangnya. Ini dia akhirnya salah satu gol tercantik di Indonesia Super League musim ini. Lahir dalam laga di Stadion Aji Imbut, Tenggarong sore ini. Melalui Ahmad Bustomi. Sebuah selebrasi yang sangat layak dari manajer tim. Menyambut gol spektakuler yang diciptakan Ahmad Bustomi. Ya, dengan kondisi ini tertinggal 2-0, saya pikir mental pada pemain PSMS akan semakin tertekan. Dan sebaliknya bagi tim Mitra Kukar, akan mereka bisa bermain lebih santai dan bisa menikmati jalannya permainan. Dan mereka masih punya simpanan tukang gedor sebanyak 2 pemain di bangku cadangan, Anintio dan Saktiawan Sinaga, yang suatu waktu siap diturunkan bermain. Tekanan datang dari PSMS Medan, tim Ayam Kinantan tidak ingin terbuai ataupun tidak ingin takluk sebelum laga berakhir sekalipun mereka telah tertinggal 2-0. Melalui gol yang masing-masing diciptakan oleh Esteban dan juga ditambah 1 gol lainnya oleh Ahmad Bustomi. Terlalu deras bola, gagal dikejar Osa Saha. Anton Samba. Pemain yang baru masuk beberapa menit yang lalu, Zainal Arifin Anwar. Pelanggaran terhadap Heru Nerli oleh Zainal. Ya, Zainal masuk menggantikan posisi dari Shin Hyun Jun. Kita lihat jadi kurang begitu maksimal. Iya. Membantu Sebuah rekan-rekannya. keberanian dari pelatih Soeharto menarik keluar Shin Hyun Jun. Esteban, Zulham. Semakin mudah bagi Mitra Kukar menguasai bola. Khususnya di lapangan tengah setelah Shin Hyun Jun ditarik keluar. Isnan Ali, Fadil Sauzu. Coba menerapkan pola tiki taka pemain-pemain Mitra Kukar setelah unggul 2-0. Ardan Naras. Tendangan keras berusaha dilepaskan Ardan Naras. Masih membentur badan Anton Samba. Pelanggaran Anton Samba terhadap Ardan Aras melahirkan tendangan bebas lainnya bagi Mitra Kukar. Ya, ini Anton Samba, pemain yang paling banyak mendapat hukuman kartu kuning bagi PSMS Medan, yaitu sebanyak 7 kartu kuning. Pemain asal Makassar ini. Sebuah peluang lainnya bagi Mitra Kukar dari sudut yang sangat ideal. Ahmad Bustomi menempatkan bola ke tiang jauh, terlalu jauh. Tendangan yang dilepaskan Ahmad Bustomi. Gol yang baru saja diciptakan oleh Ahmad Bustomi ini sekaligus menjadi gol yang ketiga baginya musim ini. Ini dia. Sangat cantik, tanpa pengawalan, jauh di luar kotak penalti. Ya, betul sekali Mopan. Bahkan kita lihat tadi Edi Kurnia hanya bengong dan terkesima melihat syuting yang dilakukan oleh Arif Suyono.
Ya, tampaknya cedera Hamka Hamzah kembali kambuh dan sepertinya tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan sore ini. Hamka Hamzah, kapten ke-11 Mitra Kukar. Ya, sebuah kerugian besar tentunya bagi karir seorang Hamka Hamzah, terlalu dipaksakan. Dan disiapkan, saya lihat di sini ada Victor Simon. Pemain yang juga menjadi langganan timnas senior Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Hamka Hamzah. Pemain yang juga telah malang melintang bermain di beberapa klub besar di Indonesia dan sukses menghantarkan Persipura menjadi jawara Liga Indonesia musim sebelumnya. Sebelumnya Hamka Hamzah bermain bagi Persik Kediri. Dan saat itu Hamka juga menjadi salah satu pilar yang menghantarkan Persik menjadi juara Liga Indonesia. Zulkarnain, Nascace membiarkan bola, tendangan geledek dilepaskan Zainal tadi. Masuk Victor Simon menggantikan Hamka Hamzah. Ya, Victor Simon juga pemain yang dipercayakan oleh pelatih Stephen Hanson ketika melakukan tur di Papua. Tapi Mitra Kukar menderita kekalahan sebanyak 3 kali. Ban kapten berpindah ke lengan Ahmad Bustomi. Pelatih PSMS Medan tampak duduk termangu. Soeharto, suksesor Raja Isa. Ya, terkesan sudah pasrah seorang Soeharto, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ya, saya melihat bahwa salah satu kesalahan strategi yang diterapkan oleh Soeharto adalah ditarik keluar Shin Yun Jun. Ya, pemain yang tampil cemerlang mampu mengimbangi lini tengah Mitra Kukar. Ya, betul sekali, Bapak, dengan tertinggal tadi 0-1 dan masukkan gelandang bertahan sedikit sebuah kerugian besar dan sebuah keputusan yang tidak tepat karena PSMS butuh mengejar gol. Jajang Mulyana kali ini tekanan datang dari Mitra Kukar. Masih Jajang Mulyana melebar ke kanan dan ini dia Zulham Zamrun. Sebuah tendangan first time yang masih lemah. Masih mudah terbaca penjaga gawang Edi Kurnia. Ya, kita lihat memang sangat terbuka, tetapi kurang begitu deras sehingga bisa diantisipasi dengan Edi Kurnia. Kesempatan pertama yang baik dimiliki oleh Zulham Zamrun, pemain yang dibesarkan bersama Persela Lamongan. Ya, sebuah kekecewaan dari sebagian kecil pendukung dari Mitra Kukar. Terlalu lemah umpan dari seorang Wawan Yudiantoro yang mudah dibaca para pemain Mitra Kukar. Kali ini kita lihat Fadil. Kembali peluang Mitra Kukar, Fadil Sausu. Ini dia dan Esteban jeger gol. Gol ketiga Mitra Kukar. Gol kedua bagi Esteban dalam laga sore ini dan gol keempat baginya dalam 4 laga bersama Mitra Kukar. Luar biasa, 3-0. Ya, kita lihat memang ketika PSMS tadi golnya Asosahad diambil oleh wasit dan secara itu juga mental mereka langsung turun, langsung down. Dan terlihat juga kita lihat bagaimana Soeharto duduk dengan pasrah di bangku cadangan dan kita lihat bagaimana Fadil memberikan umpan yang sangat terukur kepada Esteban. Tidak ada penjagaan. Sangat kosong sektor pertahanan dari PSMS. Tidak kita melihat kemana Wawan Yudiantoro yang menempati posisi bek kiri ataupun Ledi Utomo sebagai bek tengah. Dan Osa Saha memperkecil ketertinggalan PSMS Medan. Gol jeger bagi PSMS Medan. Sangat mengejutkan hanya dalam hitungan detik. 2 gol tercipta di babak kedua ini.
Ya, di tengah ketinggalan mereka ketika down mereka sedang jatuh dan Osa Saha bisa muncul sebagai pemain bintang pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana gol Osa Saha yang merupakan ke-18 pada musim ini. Dan pertahanan dari Mitra Kukar sedikit agak lengah, mereka terlalu terlena dengan kemenangan 3-0. 3-1 saat ini Mitra Kukar masih memimpin atas PSMS Medan. Tampaknya gol ketiga yang diciptakan Esteban membuat lini pertahanan Mitra Kukar lengah dan tidak disia-siakan Osa Saha menciptakan gol pertama bagi PSMS Medan dalam laga sore ini. Heru Nerli, Bustomi, Nasca C, pelanggaran Heru Nerli terhadap Nasca. Nasca C. Dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh kubu PSMS Medan, ditarik keluar Wawan Widiantoro. Pemain yang telah berusia 35 tahun. Ya, kita lihat memang Wawan sudah mulai kelelahan. Daya tahan sudah menurun drastis dan gol ketiga jadi juga tidak terlepas dari kesalahan dari seorang Wawan Widiantoro menempati posisinya. Dihalau Heru Nerli. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Pemain yang baru saja masuk, Rahmat. Ini adalah merupakan penampilan Rahmat yang ke-25. Sebuah perebutan bola atas antara Isnan Ali dan juga Rahmat. Pelanggaran oleh Rahmat, mengangkat kaki terlalu tinggi. Betul sekali. Kita lihat Rahmat mengangkat kakinya sehingga bisa membahayakan dari seorang Isnan Ali. Masuki 10 menit terakhir. Babak kedua masih tertinggal 1-3 PSMS Medan dari Mitra Kukar. Pelanggaran oleh Sasa Sasevic terhadap Jajang Mulyana. Lagi-lagi Fadil Sausu, sebuah crossing dari Fadil Sausu. Luar biasa penampilan yang diperlihatkan Fadil Sausu di babak kedua. 2 di antara 3 gol Mitra Kukar, semua berawal dari crossing yang dilepaskan oleh Fadil Sausu. Ya, betul sekali, pergerakan atau akselerasi yang dilakukan oleh Fadil Sausu begitu luar biasa dan sehingga sangat merepotkan pertahanan SMS yang dijaga oleh Denny Rumba yang sekarang bertukar posisi menjadi bek kiri menggantikan posisi Wawan. Dengan posisi 3-1 untuk keunggulan Mitra Kukar, saya pikir menjadi agak sulit bagi seorang Saktiawan Sinaga ataupun Wijaya untuk melakukan reuni bersama tangan-tangannya di tengah lapangan. Dan pergantian pemain ketiga dilakukan kubu tuan rumah. Ditarik keluar Ardan Aras, masukkan Gamal. Ini dia Ardan Aras. Tampil sangat konsisten sepanjang babak pertama hingga ditarik keluar. Ya, pergantian ini sekaligus menutup kesempatan bagi Saktiawan ataupun Wijaya untuk merumput pada sore hari ini. Karena sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh kubu Mitra Kukar. Masih tersisa kurang lebih 7 menit di babak kedua. Masih ada waktu bagi kedua tim untuk bisa menambah gol bagi mereka. Betul sekali Bung Ovan, masih banyak kesempatan baik PSMS maupun Mitra Kukar untuk mencetak gol. Dan ini kita lihat pelanggaran terjadi Esteban dan Sasa.
ketika terjadi duel di udara. Salah satu menara yang dimiliki PSMS Medan di belakang Sasa Sasevic, pemain dengan postur setinggi 187 cm. Pemain asal Serbia, ini adalah merupakan laga yang ke-27 bagi Sasa bersama PSMS Medan dan sejauh ini Sasa telah menciptakan 2 gol. Ledi Utomo. Pelanggaran Osa Saha terhadap Isnan Ali. Isnan Ali seorang pemain yang senior juga di Mitra Kukar yang bisa tampil konsisten. Agak sulit posisinya digeser sebagai posisi bek kiri. Ini dia posisi Isnan Ali yang sudah malang melintang sepak bola Indonesia dan juga cukup lama membela tim Merah Putih. Tendangan pojok bagi Mitra Kukar. Dan seperti biasanya akan dieksekusi oleh Fadil Sausu. Pemain yang memang memiliki kelebihan mampu melepaskan crossing-crossing yang sangat matang. Khususnya dari sisi kiri penyerangan Mitra Kukar. Ini dia pencipta 2 gol dalam laga sore ini. Fadil Sausu. Langsung diarahkan ke mulut gawang. Terlalu mudah bagi penjaga gawang Edi Kurnia. Osa Saha. Nascace. Sebuah terupas yang masih mampu terbaca oleh Isnan Ali. Dilepaskan Nascace tadi. Ya, kita lihat serangan anak-anak Medan masih tetap terjaga. Mereka masih terus melakukan tekanan. Meskipun tadi umpannya sedikit tidak tepat kepada Osa Saha dari Nascace. Isnan Ali. Ya, umpan Isnan Ali terlalu dekat dengan Edi Kurnia. Sebenarnya yang dituju adalah Fadil Sausu. Oh, bagaimana posisi Nascace harus diapit oleh Heru Nerli. 2 pemain Mitra Kukar sekaligus tidak memberi ruang sedikit pun terhadap Nascace. Serangan balik kembali lahir kali ini Zulham Zamrun. Zulham Zamrun, Jajang Mulyana di kotak penalti PSMS Medan ke tiang jauh. Terlalu jauh. Crossing yang dilepaskan Jajang Mulyana. Dan teratur buru-buru mau pas. Saya pikir tidak ada lawan yang mengejarnya. Tidak ada tekanan dari pemain PSMS. Tapi kita lihat Jajang dengan cepat melepaskan umpan tanpa melihat rekannya ada di posisinya di mana. Seiji Kaneko. Joyce Sorongan. Jajang Mulyana, Zulham Zamrun. Duel 1 lawan 1. Masih Zulham Zamrun dan ini dia Esteban. Wow, sayang sekali Esteban gagal membuat hat-trick dalam laga sore ini. Peluang yang sangat terbuka. Luar biasa penampilan Zulham Zamrun dan ini dia Esteban. Ya, kita lihat sangat sudah terbuka kita lihat, tapi kita lihat bagaimana Esteban dengan nafsu melakukan tendangan sehingga terlalu keras. Sementara gawang Edi Kurnia sudah melongo. Jatuh Osa Saha tadi. Tampaknya bukan pelanggaran bagi wasit. Ini dia pencipta 18 gol bagi PSMS Medan, Osa Saha. Ya, pelanggaran cukup keras. Iya,
terhadap Usaha. Wow, jelas sebuah pelanggaran. Disapu saja oleh Heru Nerli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Di daerah pertahanan Mitra Kukar, Nascace yang dituju. Pemain asal Slovenia, Nascace. Pemain yang menjadi pujaan para pendukung setia di kota Medan. Ya, sekali kualitas teknik yang dimiliki Cas sebenarnya cukup mumpuni. Dan hanya saja kurang didukung oleh rekan-rekannya kualitas yang dimiliki Nascace sehingga tidak begitu terlihat jelas di tengah-tengah lapangan. Semakin meninggi suhu pertandingan Bung Ovan. Nascace, tekanan datang dari PSMS Medan, melebar ke kanan. Situasi berbahaya bagi Mitra Kukar. Sebuah terupas masih mampu dibaca pemain bertahan Mitra Kukar. Tekanan dari kubu tuan rumah kali ini Esteban dari sisi kiri pertahanan PSMS Medan. Zulham Zamrun, Fadil Sausu, lebar ke kiri. Jajang Mulyana. Masih Jajang, dibayang-bayang Ledi Utomo, Fadil Sausu, Ahmad Bustomi, mencoba mencari celah. Jadi kita juga lihat anak-anak Mitra mencoba memainkan tempo untuk mengulur waktu karena waktu normal tinggal 1 menit. Ya, dan tersisa tambahan waktu 2 menit. Ini dia kubu pemain PSMS Medan. Dan kita lihat Soeharto tidak lagi memberikan instruksi di pinggir lapangan. Dia lebih memilih duduk di bangku cadangan. Tidak seperti Zulham Zamrun sangat cepat. Zulham Zamrun mencoba menusuk langsung ke jantung pertahanan PSMS Medan. Ahmad Bustomi. Masih ada pemain bernomor punggung 11, Zulkarnain. Ini dia Zulkarnain. Nascace. Masih jatuh di kaki Nascace. Ya, pelanggaran dari Heru Nerli. Cukup deras tapi tidak ada hukuman kartu dari seorang ya, tindakan yang sangat membahayakan Nascace. Sangat disayangkan. Bagaimana guntingan yang diberikan Heru Nerli tidak berbuah kartu kuning baginya. Instruksi Joy Sorongan. Tampaknya akan dieksekusi Nascace. Akankah ini menjadi peluang terakhir bagi PSMS Medan untuk bisa menambah gol bagi mereka? Nascace langsung ke gawang, bola rebound. Masih mampu diselamatkan Seiji Kaneko. Ya, meski sudah memasuki jeri tapi kita lihat tendangan dari Ces masih cukup luar biasa, masih cukup bagus, susah diantisipasi oleh penjaga gawang Joy Sorongan. Sayang reboundnya tidak bisa dimanfaat pemain lainnya. Tendangan pojok bagi PSMS Medan. Dan akhirnya wasit Ahmad Suparman menyudahi jalannya laga sore ini, di mana Mitra Kukar mampu menciptakan 3 gol di babak kedua dan 1 gol dari PSMS Medan. 3 gol bagi Mitra Kukar masing-masing diciptakan, 2 oleh Esteban dan 1 lainnya oleh Ahmad Bustomi. Sementara satu-satunya gol bagi PSMS Medan diciptakan oleh Osa Saha. 3 Mitra Kukar.